Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya Christopher Leonard. Udah lama banget ya saya nggak upload video nih guys, sibuk banget, gila. Nah ini pagi-pagi ini saya mau nge-review salah satu motor yang baru saya beli nih ya. Motornya apa? Nanti kita kasih tahu. Tapi saat ini kalau kalian mau tahu, ini jam 6:30 pagi guys. Saya nge-review video ini jam 6:30 pagi ya. Di tempat parkiran dekat kantor saya, depan kantor saya. Kumuh banget nih parkirannya nih, sumpah. Nah, kira-kira motor apa yang akan saya review? Kebetulan ini juga motor saya pribadi ya. Motor apa tebak? Langsung aja ya, kita ke motornya. Oh iya, motor ini saya beli cuman harganya 4,2 juta guys. Pajaknya hidup, surat-surat lengkap, ban-ban masih bagus, depan belakang, kondisi mesin masih sehat. Kurang apa lagi guys, murah meriah, pajak hidup, mantap. Makanya kalau misalnya mau beli motor mahal-mahal tapi pajaknya mati, sayang guys. Cari yang pajaknya murah, harganya murah tapi pajaknya masih hidup, pasti ada. Ya bodinya kurang-kurang dikit mah wajar, namanya juga motor second ya. Oke, kita cus ke motornya. Nah, ini dia guys motornya, Kawasaki Edge tahun 2013 atau 2012 ya? 2013. Kawasaki Edge. Ada yang tahu nggak Kawasaki Edge nih? Aduh, emang ini motor super langka nih. Di jalanan paling cuman ketemu 1-2 motor doang. Di daerah saya Tangerang itu cuman ketemu 1 atau 2 motor doang guys. Super langka ini. Ibaratnya kayak lu pakai motor build up di jalanan. Motor yang dari Thailand sana atau Malaysia sana dipakai di Indonesia. Ya ini jadinya, padahal ini motor cuman ada di Indonesia loh. Kawasaki Indonesia bikin motor ini khusus untuk balap Asia waktu tahun 2010 sampai 2014-an lah. Kawasaki Edge ini mendominasi di balap Asia Road Racing Championship atau ARRC kalau nggak salah ya nama singkatannya. Kelas underbone 115 cc dulu, terus naik jadi 130 cc. Kawasaki Edge ini masih ikut guys, dan juara 3 kali ya. Kalau saya nggak salah juara 3 kali. Kalau saya salah mohon maaf, tapi saya ingat saya 3 kali. 1 dipegang sama Hadi Wijaya, 2 lagi dipegang sama Gupita Kresna, pembalap dari Yogyakarta ya. Timnya Manual Tech dong pastinya, Manual Tech Kawasaki. Siapa sih yang nggak tahu Manual Tech Kawasaki? Punggawanya Om Ibnu Sambodo ya. Kalau Om Ibnu nonton nih Kawasaki Edge nih, pengen sih saya bangun motor ini kayak Manual Tech punya, cuman kayak sayang lah kalau buat di jalanan ya. Nah jadi motor ini saya beli 4,2 juta ya. Papa saya tertarik sama motor ini, akhirnya dibeli lah sama kita. Motor ini bekas motor perusahaan guys. STNK-nya pun masih nama PT noh. Pajaknya hidup pastinya kalau motor perusahaan mah, itu kelebihan motor perusahaan. Cuman emang kadang-kadang motor perusahaan ya namanya dipakai sejuta umat ya. Banyak bagian-bagian yang udah jelek guys. Nah, kita deketin ya satu persatu ya guys. Bagian pertama yang paling rusak di motor ini ya ini nih, sayap sebelah kirinya sudah patah. Entah ini motor ini habis ngapain kali ya waktu dulunya. Tuh udah patah tuh. Udah patah, ini diisolasi sama bapak saya. Diisolasi sementara, tapi sayapnya udah dibeli. Harganya nggak terlalu mahal. Pokoknya nggak sampai beli motor lagi lah. Pokoknya murah lah, sayapnya murah. Ini yang bagian pertama ya, yang rusak di motor ini. Tapi
keunggulan Kawasaki nih, walaupun udah diisolasi gini, getarannya nggak ada, bodinya nggak kayak merek sebelah ya, yang batoknya yang katanya getar itu tuh guys. Ya tau lah kalian lah, nggak usah saya sebutin, ntar fans boynya marah. Tapi begini aja nggak getar guys. Emang Kawasaki kalau buat kualitas plastik bagus lah. Kalau kualitas mesin setara sama Suzuki. Ya kalian tau lah, penggemar Suzuki Kawasaki, bebeknya terutama pasti tahu kualitas mesin motor Kawasaki Suzuki. Tahan banting pastinya guys. Kalian tahu sendiri kan, Suzuki Smash, Shogun, KZ itu sering dipakai sama tukang galon. Kalian lihat kan, sampai hancur bodinya semua, nggak tersisa, tapi mesinnya masih halus kadang-kadang. Emang itu Kawasaki Suzuki itu emang paling juara dah kalau buat mesin. Lalu bagian yang kedua, tentu spakbornya guys. Lihat no, buset lecetnya. Mantap ya, lecetnya di tengah semua. Dia habis numbruk apa kali ini? Habis numbruk mobil apa numbruk kebo, nggak tahu deh ini. Tenang, udah dibeli juga guys. Kalau misalnya nggak mau beli pun bisa dicat, ini masih utuh kok. Masih utuh, nggak ada yang pecah ya. Ini doang nih, baret juga nih. Lalu ban masih tebal ya, gila. Namanya motor PT ya, kalau buat ban mah nomor 1 lah mereka. Karena kan motor sering tempur ini. Motor PT itu udah pasti motor tempur dah. Kemana-mana dia jalan. Pajaknya hidup tuh. Bulan 2. Lalu ini bagian ketiga, biasa lecet guys. Lecet gara-gara kunci kontak ini pasti. Letak tutup pasti akhirnya lecet. Kalau nggak naruh barang di tengah sini. Itu bagian ketiga ya kalau nggak salah. Lalu bagian keempat, tentu jidatnya guys. Tuh lihat tuh, sampai hitam tengahnya tuh kayak tompel. Nggak tahu ini motor habis ngapain, bisa jatuhnya di tengah sini. Nah dulu lampu ini juga pecah di tengahnya, pecah mau segini kali ada nih. Tapi udah diganti, udah ganteng lagi deh tuh. Wah, ganteng lagi guys. Lalu bagian selanjutnya tentu, oh ya, dari sebelah kiri nih. Apa nih namanya? Karet persneling. Sudah hancur karetnya tuh. Sudah hancur. Lalu ininya nih udah saya ganti. Dulu botak banget ini, sampai kalau hujan tuh licin banget. Kaki bisa jatuh terus ke bawah sini, meleset gitu loh. Nah itu yang keberapa tuh? 4 ya. Yang kelima, bodinya cuy, sebelah kiri lecet, entah mengapa ini ya. Tapi untungnya bodinya warna hitam ya, jadi nggak terlalu kelihatan nih. Mungkin kalau bodinya warna lain mungkin udah kacau parah sih, kelihatan banget sih, apalagi warna putih tuh, kacau sih. Sok masih bagus ya, belum ada yang bocor tuh. Ini dari bawaannya nih, belum diganti sama sekali. Soknya masih utuh. Karet suste belakang masih bagus. Ya ini lecet-lecet minimalis lah, namanya juga diinjek kaki. Gear set udah diganti. Gear set Kawasaki Edge aslinya 38 ya. Bagi yang mau agak ningkatin top speed bisa diganti ke 36 kayak saya nih. Pakai gearnya Kawasaki Blitz sama. Kalau nggak ada seperti video saya sebelumnya yang motor saya yang Blitz, pakai punya Smash bisa, atau Shogun bisa. Cuman mana nggak kelihatan ya. Baut 4 di gearnya ini harus digedein kalau pakai punya Smash.
gear smashnya jadi sedikit digedein lubangnya, karena nggak bakal muat nih ke Kawasaki gede soalnya bautnya. Tapi dudukan tengahnya nih, yang tengah sini nih itu sama, nggak usah khawatir kalian. Jadi kalau misalnya perangkat Kawasaki di daerah kalian susah, kalian tinggal cari punya Suzuki Smash, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada suruh toko bengkelnya tutup lagi. Smash masa nggak ada, nggak mungkin lah. Lalu ke belakang, lampu belakangnya kayak gini guys, imut ya, Kawasaki Edge, imut-imut gini, juara 3 kali Asia guys Kawasaki Edge. Kalau udah dijadiin gaya road race sih, gaya motor balap gitu, ini paling cocok sih desainnya paling cocok sih. Bannya ganti yang apa tuh, soft compound yang gede, agak gede itu, yang gede-gede banget ya. Ya ban soft compound kayak gimana kalian tahu lah, yang ban balap gedenya gede normal itu ganteng parah sih. Pelek ya bisa ganti, bisa enggak, paling jari-jarinya nih ganti biar bening lagi. Selebihnya knalpot. Nah, knalpotnya kayak gini nih, Kawasaki Edge knalpotnya kayak gini, kayak KC juga, nggak ada bedanya, cuman bedanya ini di chrome sama pabriknya, tapi ininya dihitemin. Sayang banget, kalau dibikin chrome mungkin lebih ganteng lagi. Tapi mungkin kalau di chrome keren sih nih ya, nantilah. Kickstarternya kayak gini nih guys, tuh Kawasaki Edge ya. Terus leher knalpot perasaan saya sih lebih gede pada punya KC atau kalau nggak Blitz ya, kayak lebih gede tuh, kalian lihat dah. Nah ini namanya juga motor tempur ya, udah karatan tuh, tapi karatannya bukan karatan yang sampai keropos gitu ya, karatannya cuman coklat gitu doang nih tuh, bukan keropos ya. Nah ini mesinnya gini, dia kayak warna-warna magnesium gitu atau apa ya, gold gitulah. Nah ini luntur gara-gara sepatu saya nih. Bensin pastinya dong, selalu menggunakan V-Power man. Saya nggak pernah pakai, maaf ya, nggak pernah pakai Pertamina guys di motor saya. Apapun motor saya nggak pernah pakai Pertamina, selalu bensinnya V-Power guys. V-Power, kalau enggak satu lagi BP. Kalau kalian tahu pom bensin BP yang warna hijau itu, itu pokoknya 2 itu dah, karena kualitasnya teruji guys. Saya bukannya anti sama Pertamina ya, cuman kadang-kadang kualitas bensinnya itu loh kurang lah. Pokoknya saya sama pelayanannya kurang bagus menurut saya. Jadi saya nggak suka isi di Pertamina itu. Beda sama isi di Shell sama BP itu, beda. Orangnya ramah-ramah. Jadi kita yang beli bensin kalau di Pertamina tuh jadi kayak kita kayak kacung gitu guys. Jadi kita kayak seakan-akan kayak ngemis loh kesannya. Jadi kalau di V-Power kita bener-bener kayak bagaikan raja gitu. Ya pokoknya ini yang terbaik lah, Shell sama BP itu paling top lah. Mesin, kan kita bahas mesin. Oh iya tadi, jadi di motor ini cuman 4 kekurangan kalau nggak saya tadi ya, yang saya beli dari sananya dari, ini sebenarnya motor perusahaan tapi udah dijual sama pedagang guys. Jadi saya belinya di pedagang. Nah kekurangan motor ini tadi udah saya sebutin 4 ya, spakbor sayap kiri, terus ini apa nih yang tengah yang lecet itu, sama satu lagi tadi yang sebelah sana tuh, bodi yang sebelah kiri tuh tadi, yang kayak gini tapi yang sebelah kirinya. Selebihnya aman guys. Sekarang kita bahas mesin ya. Nah mesinnya belum dibersihin, cuman waktu itu dicuci ya, cuci otomatis ya belum terlalu bersih lah karena belum dibongkar mesinnya belum sama sekali belum dibongkar ya guys. Jadi ya masih apa adanya.
Nah, mesin kekurangan motor ini di yang saya beli ini nih, unit yang saya beli ini, rantai ketengnya udah mulai kendor nih. Jadi bunyinya agak sedikit berisik dikit. Tapi kalau jalan nggak kedengeran guys. Gila, itu emang keunggulan Kawasaki itu. Rantai keteng kendor, jalan pun nggak kedengeran. Cuma kalau langsam iya dia kondisi langsam ya mungkin nggak tahu kenapa kan suaranya jadi kedengeran tuh. Tapi kalau jalan, kalian jalan dipakai gitu nggak kedengeran guys suara mesinnya guys. Halus parah sih. Nah, waktu itu kopling agak ada sedikit problem tuh. Jadi setiap kita tutup gas itu dia kayak bunyi jedak gitu, kayak bunyi dek gitu. Ternyata di rumah koplingnya itu karet koplingnya udah kena guys. Jadi mau nggak mau ya kita ganti sama sekalian semuanya tuh, kampas ganda, karena dia udah kampas ganda, kampas kopling, karena udah selip guys. Pas udah diganti, wah, tenaganya mantap lagi. Lalu yang diubah dari motor ini karburatornya guys. Karburatornya masih aslinya dia tuh ya kan. Tapi jarum skepnya dipotong. Skepnya malah bukan jarumnya. Skepnya dipotong agak sedikit lebih pendek. Jadi pas kita gas itu dia bisa lebih naik skepnya ke atas itu. Lebih ngisapnya lebih banyak guys. Jadi kan dia naik tuh. Set. Nah, jadi otomatis gasnya bisa lebih banyak guys putarannya. Ya itu tergantung mesinnya juga sih. Kalau mesinnya dia mau terus ya lari terus tuh mesinnya tuh. Ini kebetulan sih mesinnya mau. Wah, tenaganya sih mantap ini motor. Lalu kalau kalian lihat mesinnya kan basicnya mirip kayak Kawasaki Athlete sama Blade juga ya. Tapi ternyata beda guys. Kalau kalian yang udah tahu lah punggawa Kawasaki Edge yang udah pakai Kawasaki Edge, kalian tahu pasti jawabannya ya di headnya. Itu totally beda guys sama Blade. Paling bagian kecil-kecil aja kayak seal clamp apa masih sama. Tapi noken as nggak bisa saling pakai antara Blade chassis sama nih motor nih Kawasaki Edge. Dia beda guys, dia gede guys, laharnya tuh, lahar noken asnya tuh gede, bearing noken asnya tuh gede. Jadi si Blitz nggak bisa pakai. Kalau mau pakai ya beli ini nih seset punya dia nih. Nah itu pasti larinya Kawasaki Blitz bakal enak kalau pakai headnya dia nih. Itu kelebihan Kawasaki Edge tuh di noken as. Noken as sama gear belakangnya tadi yang gede itu 38 aslinya ya. Kalau ini udah nggak asli, udah dikecilin. Makanya kalau buat tarikan bawah Kawasaki Edge lebih cepat daripada KC kalau nggak Blitz dalam kondisi standar ya. Kita jangan ngomong Blitz yang udah korekan kayak punya saya yang biru itu. Kalau nggak KC yang udah korekan juga, itu beda cerita ya. Tapi kalau dalam kondisi standar kayak gini nih, Edge lebih juara kalau buat tarikan. Lalu ininya sama, nggak ada yang beda. Shock juga sama Kawasaki KC Blitz sama. Promo sama. Cakram depan sama. Bisa pakai punya smash kayak Kawasaki Blitz saya ya. Bisa juga sama ini. Lalu standar samping, tengah sama. Cuman nih standar tengahnya udah agak meleot ya. Tuh, standar tengahnya udah meleot tuh. Terus shock sama kayak punya Supra kalau enggak Karisma. Ya pokoknya sama kayak motor bebek lah pada umumnya. Tinggal kalian cari panjang tingginya doang, kalian sesuai sama selera kalian. Kalian mau cebolin juga bisa, tapi hati-hati mentok sama spakbor yang tengah situ tuh, spakbor kolong. Jok
Joknya kayak gini nih. Joknya nggak terlalu tebal. Joknya nggak terlalu tebal tapi enak, empuk. Behelnya nih. Nah, kalau yang warna ini behelnya dicat biru sama pabrik nih Desonanya ya. Lalu kita lihat isi bagasinya. Tuh. Namanya motor bekas ya. Tangkinya banyak tompelnya. Oh, full guys. Gila. Motor saya nggak ada yang nggak full tangki bensinnya. Selalu full. Nah, ini sekalian saya mau promosi nih. Black Magic nih. Nah, Black Magic ini buat hitam-hitamin body-body plastik kayak gini nih guys. Spakbor kiri kanan ini body ini nih yang telunjuk saya, sama spakbor depan bagian belakang yang sama ini dia bisa hitamin lagi guys. Itu buktinya tuh hitam lagi kan tuh. Kalian kalau mau beli bisa pesan sama saya ya. Harganya sekitar 35 ribuan lah Pak, sampai 40 ribu. Kalian tinggal DM Instagram saya aja ya, di Christopher_Leonard24. Nanti saya kasih Instagram saya di deskripsi ya. Black Magic kecil-kecil tapi manfaatnya banyak guys. Bagasi lumayan lah ya. Bagasinya buat naruh jas hujan. Jas hujan saya jas hujan murahan tuh, cebanan aja ya. Untuk tangki dan bagasi cukup ya. Lalu kita bahas speedometer ya. Speedometer bentuknya kayak gini tuh ya. Beda lah sama motor-motor pada umumnya yang speedometernya bulat. Ini belah ketupat tuh, lihat. Belah ketupat lah, saya anggap aja belah ketupat. Segitiga semua tuh. Aneh emang, paling unik. Kalau dari atas view mengendarainya kayak gini. Aduh. Kayak gini tuh guys. Stangnya lumayan nekuk lah ya. Kalau pokoknya sih agresif lah, gaya berkendara agresif, nggak kayak motor bebek pada umumnya yang kaku atau apa. Spion bisa pakai punya Honda karena dia duratnya sama emang Honda. Pakai punya Beat, Supra sama. Ini juga pakai punya spion Aspira nih. Kecil tapi lumayan kelihatan nih. Spionnya bagus. Jadi kita nyelip-nyelip di sela-sela mobil kelihatan, nggak takut nyangkut ya. Kunci kontak, kunci kontaknya udah ada magnetnya, lebih safety lah, mantap. Untuk kuncinya nggak tahu di mana. Ya nanti aja lah ya. Untuk kunci nanti saya cari dulu. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Saya cari dulu kuncinya. Untuk kuncinya kayak gini nih guys. Nih kuncinya ketemu. Tadi saya lupa taruh di mana. Nih kuncinya kayak gini ya. Motor bebek tapi rasa Ninja kuncinya. Cuma bedanya Ninja. Ada magnetnya nggak? Saya lupa. Tuh magnetnya. Kuncinya kayak gini. Saya pakein tali ya. Biar safety. Biar nggak jatuh di jalan. Nih. Susah banget ya. Nah, set. Masukin. Dia posisinya off-nya lurus gini ya. On-nya justru agak ke kanan dikit. Nah, tuh. Kita cek sound ya. Kawasaki Edge tahun 2013.
kelihatan gak guys? Mesinnya kayak gitu tuh, rantai ketengnya udah agak kendor. Hari ini sih saya mau ganti, udah beli sih. Lampu senjanya mati satu. Di sisa kanan doang. Ini lampu sennya ya, lampu sennya. Nah tuh, lampu sennya hidupnya kayak gini tuh. Belakang tuh, belakang kayak gini guys. Tuh, knalpotnya itu. Sen kiri saklarnya udah agak rusak nih yang sebelah kiri. Tuh, kayak gitu nyalanya. Tuh. Mantap ya. Sekali lagi kita gebet-gebet. Suaranya ngebasnya mantap ya. Suaranya kayak kasih banget kan. Ada kira-kira seperti itu ya guys. Kawasaki Edge tahun 2013 yang saya beli cuma 4,2 juta. Dukung channel saya terus ya guys dengan tekan tombol subscribe di bawah ini sama loncengnya sekalian, biar channel saya makin maju dan makin banyak video-video lainnya yang bakal saya ulas satu persatu. Oke, kita tunggu video selanjutnya dari saya, Christopher Leonard ya guys. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, gunakan masker jangan lupa ya guys, karena virus corona masih ada. Jangan anggap virus corona udah hilang ya. Tetap pakai masker double, jangan sungkan-sungkan pakai masker ya, demi kesehatan kalian bersama ya, demi kesehatan orang tua kalian, keluarga kalian semuanya, dan diri kalian juga. Oke guys, stay safe ya semuanya. Bye.